Terima kasih Bapa yang baik, kasih-Mu sungguh besar dalam hidup kami. Kami boleh ada saat ini dalam keadaan yang baik, ini semua karena kasih Tuhan. Kami mau memuji menyembah Engkau Roh Kudus, mari pimpin kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Glory, haleluya. Kasih-Mu penuhi kami Tuhan, kasih-Mu mengalir penuhi kami, haleluya. Glory, haleluya, 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 haleluya. Yesus, nama Yesus, nama yang berkuasa, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, terima kasih haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima
terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan di awal tahun 2025 ini kita bisa bersama-sama bertemu kembali dalam morning devotion dan saya percaya hari ini tidak kebetulan kita ada di tempat ini, saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Nah, sebelum kita sama-sama mendengar firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi ini, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu yang menuntun hidup kami dari hari ke hari semakin serupa dengan gambaran-Mu ya Tuhan dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Kuasai hati dan pikiran kami sehingga firman Tuhan boleh kami terima dan kami hidupi serta kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu, sampaikan isi hati-Mu Tuhan dan biar segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, haleluya. Ini adalah awal tahun 2025. Tidak ada salahnya kalau kita juga tetap membahas sedikit tentang Natal. Kenapa? Karena Natal itu bukan hanya bulan Desember ya. Natal itu setiap hari dalam hidup kita itu adalah Natal. Yesus ada dan lahir menyertai hidup kita. Hari ini kita mau belajar sama-sama firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat 25. Kita nggak akan baca langsung, tapi kita akan bahas satu persatu nanti beberapa ayat. Nah, kalau kita baca Matius pasal 1 ayat 18-25, ini bicara tentang Yusuf. Bagaimana Yusuf diberi kekuatan oleh Tuhan. Nah, kita akan baca ayat yang ke-18, dikatakan begini. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ayat ini dimulai dengan kata kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Kelahiran Tuhan Yesus Kristus itu sudah direncanakan Allah. Kelahiran Mesias sudah direncanakan Allah jauh sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Rancangan ini dibuat oleh Allah ya untuk Allah menyelamatkan manusia, menebus manusia. Butuh cukup banyak waktu untuk rancangan ini terjadi. Dari kejatuhan manusia sampai kelahiran Yesus Kristus itu perlu cukup panjang waktunya, ya. Namun dari kata ini kita melihat bahwa rancangannya itu tidak pernah terlambat. Rancangannya itu tidak pernah salah, tetapi rancangannya selalu tepat. Tepat waktu, tepat kepada tujuannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, begitu juga dengan kehidupan kita. Kadang kita berpikir bahwa Tuhan gak bekerja dalam hidup kita. Kita mungkin sudah berdoa,
kita sudah melakukan segala sesuatu. Bertahun-tahun kita berharap, bertahun-tahun kita berdoa. Tapi sepertinya doa kita itu tidak nyampe ya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa rancangan Tuhan tidak pernah salah. Ya, tepat pada waktunya Tuhan akan menyatakan rancangannya. Galatia pasal 4 ayat 4 berkata begini, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Tetapi setelah genap waktunya, kadang kita perlu menunggu dan terus berharap, percaya. Karena apa? Karena Tuhan sedang bekerja dan menggenapi rencananya, genap pada waktunya. Tepat pada waktunya, tepat pada saatnya. Rencana Allah tidak pernah meleset, namun rencana Allah sangat teliti dan tepat. Ya, teliti dan tepat. Makanya Alkitab bilang begini, rancanganmu bukanlah rancanganku, kata Tuhan. Waktu Tuhan itu waktu yang tepat, waktu yang terbaik. Dan rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan yang penuh pengharapan. Mari kita belajar melalui kisah Yusuf ini untuk kita percaya, untuk kita terus berharap bahwa rancangan Tuhan itu selalu tepat. Rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Walaupun mungkin menurut manusia terlambat, tapi bagi Tuhan tidak ada yang terlambat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, melalui kisah Yusuf ini ada pesan yang hendak disampaikan Tuhan kepada Yusuf yang saat itu takut dan bingung supaya dia tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Sama halnya dengan kita di awal tahun 2025 ini, mungkin ada banyak hal yang masih kita bingungkan, ada banyak hal yang masih kita tidak mengerti, tetapi percayalah dan berjalanlah terus bersama dengan Tuhan. Percayalah dan berharaplah terus kepada Tuhan. Ya, percayalah dan teruslah berharap, teruslah percaya bahwa rancangannya tidak pernah salah. Pesan yang berikutnya adalah di ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Kita tahu kalau kita baca ayat demi ayat tentang berita kelahiran Kristus, beberapa kali malaikat Gabriel menampakkan diri, beberapa kali malaikat menampakkan diri kepada Zakaria, kepada Maria, kepada gembala-gembala di padang. Dan pesan yang dibawa tetap sama, jangan takut. Waktu malaikat bertemu Zakaria dikatakan jangan takut, ketemu Maria jangan takut, ketemu gembala-gembala jangan takut. Tapi pesan yang disampaikan dengan kata jangan takut ini kepada 3 orang itu dan kepada Yusuf itu berbeda. Kepada Zakaria, kepada Maria, kepada gembala-gembala. Waktu malaikat berkata jangan takut, itu artinya jangan takut ketika kamu ketemu dengan malaikat. Jangan takut ya. Tetapi pesan yang dibawa melalui mimpi kepada Yusuf dengan kata-kata janganlah engkau takut. Ini mengandung arti bahwa Yusuf, janganlah kamu takut mengambil keputusan. Janganlah kamu takut terhadap situasi yang tidak menentu. Janganlah kamu takut kepada keputusanmu untuk mengikuti kehendak Tuhan dan mengambil Maria sebagai istrimu. Teman-teman, kita tahu firman itu sering kita dengar.
Setiap minggu, setiap hari melalui morning devotion kita mendengar firman. Tapi seringkali juga kita tidak mempercayai firman. Ya. Hari ini pesan Tuhan, janganlah engkau takut. Ada banyak suara di sekeliling kita. Suara-suara dengan pesan yang bersimpang siur. Ada suara yang negatif, ada suara yang positif, ada suara-suara yang mengganggu kita, membuat kita bingung untuk mengambil keputusan dan melemahkan iman kita. Nah, dalam keadaan situasi yang seperti itu, kebisingan-kebisingan yang seperti itu, kalau saudara sedang ada dalam kebingungan untuk terus berjalan dalam rancangan Tuhan atau tidak, saudara dengarlah suara Tuhan. Hanya dengarlah suara Tuhan. Dan Tuhan berkata, janganlah engkau takut. Waktu engkau ada dalam posisi keadaan untuk mengambil keputusan, hidup berjalan bersama dengan Tuhan atau tidak, janganlah takut. Walaupun ketika engkau hidup berjalan bersama dengan Tuhan, banyak tantangan, banyak halangan. Tetapi Tuhan katakan, janganlah engkau takut. Janganlah engkau takut, ada di dalam kebenarannya. Mungkin saudara dalam pekerjaan saudara ada orang yang ngajakin saudara untuk melakukan hal yang jahat. Tapi saudara mengambil keputusan untuk saudara berjalan dalam kebenarannya. Saudara terintimidasi, saudara mengalami ketakutan. Hari ini Tuhan bilang, janganlah engkau takut dengan keputusanmu untuk mengikut Kristus. Mungkin saudara adalah satu-satunya orang percaya di rumahmu. Engkau terintimidasi, engkau dibilang sesat, engkau dikutuk mungkin oleh keluargamu. Hari ini Tuhan bilang, janganlah engkau takut waktu engkau hidup dalam kebenarannya. Janganlah engkau takut waktu engkau ada dalam rancangannya. Janganlah takut Bapak Ibu Saudara. Ya. Kenapa kita tidak perlu takut? Karena Allah akan menuntun kita. Ayat 20-21, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Janganlah takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Pada awalnya Yusuf hendak menceraikan Maria dengan diam-diam, supaya tidak mempermalukan Maria. Tetapi Tuhan melalui malaikatnya di dalam mimpi memberikan tuntunan kepada Yusuf. Sehingga akhirnya dia bisa mengambil keputusan dengan benar. Yusuf mau melakukan yang baik, tapi Tuhan menuntun dia untuk melakukan yang terbaik. Teman-teman, Bapak, Ibu, Saudara, antara yang baik dan yang terbaik kadang-kadang samar. Pilihan-pilihan kita mungkin pilihan-pilihan yang baik. Tapi Tuhan tidak hanya mau saudara memilih pilihan yang baik. Tuhan punya rancangan dalam hidup saudara bukan hanya baik. Tapi Tuhan punya rancangan dalam hidup saudara terbaik. Jadi percayalah, ketika engkau hidup di dalam Tuhan, berharap kepada Tuhan, ada banyak hal yang mungkin engkau gak ngerti, tetapi Tuhan sedang menuntun engkau untuk mengambil pilihan yang terbaik. Yusuf mungkin berpikir yang terbaik adalah menceraikan Maria dengan diam-diam. Tetapi pilihan Tuhan yang terbaik adalah Yusuf tetap menikah dengan Maria karena anak di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ada Tuhan yang terus menuntun saudara, jangan takut. Ketika saudara hidup dalam kebenarannya, hidup dalam keputusannya, hidup dalam kehendaknya, janganlah takut. Sebab Tuhan sedang menuntun saudara, menuntun kita untuk masuk dalam rancangannya yang terbaik. Di tengah kebingungan dan ketakutan kita, maka Tuhan setia untuk selalu memberikan tuntunannya kepada saudara. Mungkin kita ada di musim kehidupan di mana kita mengalami kebingungan, ketakutan,
serta pada saat yang sama kita bingung harus melakukan apa, harus mengambil jalan yang mana. Dalam situasi seperti apapun, saudara, waktu engkau ada di dalam keputusan-keputusan, jangan pernah mengambil keputusan karena emosi, marah, sakit hati, mengambil keputusan berdasarkan uang. Wah, ini menguntungkan ya, ini mendatangkan banyak uang, ini membuat saya semakin naik. Dengan ambisi saudara, jangan saudara, karena itu menipu. Tapi biarlah keputusan saudara atas tuntunan Tuhan, firman-Nya yang terbaik dari Tuhan. Ya, mungkin saudara pikir bagaimana caranya saya tahu ya ini tuntunan Tuhan atau tidak. Tolak ukurnya sebetulnya gampang saudara ya, yaitu firman Tuhan. Ya, kalau keputusan saudara sesuai dengan firman Tuhan, itu tolak ukurnya. Dengan doa, karena ketika saudara berdoa, saudara mendapatkan damai sejahtera. Mungkin keputusan yang saudara ambil itu tidak enak secara daging, tapi saudara mengalami damai sejahtera. Teruslah berdoa, terus cari kehendak Tuhan melalui nasihat hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang cinta Tuhan, ya, nasihat orang-orang yang terbaik, dan iman saudara. Yang terakhir saudara, ayat 21 sampai dengan ayat 23. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Kelahiran Yesus Kristus adalah penggenapan nubuatan yang difirmankan oleh Tuhan melalui para nabi. Bahwa akan lahir dia, Raja di atas segala raja, Juru Selamat. Dan dia adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita, Allah yang bersama dengan kita. Artinya Natal bicara tentang kepastian. Waktu kita belajar tentang apa yang dialami Yusuf, ya, kita melihat bahwa ada kepastian, ada jaminan dalam Tuhan. Kepastian bahwa Immanuel, dia menyertai hidup kita. Dia ada bersama dengan kita. Immanuel, Allah beserta kita. Tuhan bukan hanya Allah yang berjanji. Aku berjanji menyertai kamu, tapi dia enggak menyertai, enggak. Tuhan itu Allah yang ada bersama dengan kita. Beserta kita, bersama dengan kita dalam segala keadaan. Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa kemenangan. Tuhan yang merencanakan kelahiran Kristus adalah Tuhan juga yang berdaulat atas hidup saudara dan saya. Dia punya rancangan yang terbaik dalam hidup saudara dan saya. Dan puji Tuhan, Yusuf bangun dan dia melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak pernah gagal untuk menyelesaikan rancangannya. Dia menghibur kita, dia menuntun kita, dia memberikan kepastian. Karena namanya adalah Immanuel, Tuhan bersama dengan kita. Untuk menutup, Bapak Ibu Saudara, saya akan memberikan sebuah cerita ya. Kisah ini terjadi di New York tahun 1964. Kisah ini sangat menggegerkan kota New York dan dunia pada waktu itu. Kisah ini adalah kisah pembunuhan Kitty Genovese ya. Kitty Genovese atau nama panjangnya Catherine Susan Genovese ya, itu tinggal di sebuah apartemen yang berlokasi di New York City, Amerika Serikat. Pada waktu itu di tahun 1968, usianya 28 tahun, dia akan dibunuh. Ya,
Waktu dia akan dibunuh, dia berteriak, saudaraku. Dia berteriak dan itu cukup didengar oleh para tetangganya. Sehingga tetangganya menyalakan lampu. Ya. Pada waktu tetangganya menyalakan lampu, pembunuh yang akan membunuh Kitty ini takut. Dia lari. Tetapi apa yang terjadi? Ditunggu 5 menit, tetangganya yang menyalakan lampu tidak ada yang turun satupun. Tidak ada yang menolong Kitty satupun. Akhirnya pembunuh ini datang kembali 5 menit kemudian dan membunuh Kitty. Kenapa tetangga-tetangga itu tidak mau menolong Kitty? Mereka bilang mereka nggak mau ambil resiko. Karena mereka bisa kehilangan nyawanya. Tidak ada satupun yang turun. Mereka semua takut dibunuh. Nah, kalau kita lihat cerita Natal, bagaimana Allah menuntun kita. Manusia berteriak karena dosa. Dan Tuhan mendengarkan teriakan manusia. Tapi Tuhan bukan hanya mendengar dan duduk di atas tahta yang tinggi untuk mengirimkan mujizatnya. Tetapi dia sendiri, Alkitab katakan, dia turun, merendahkan dirinya menjadi manusia untuk menolong dan menyelamatkan kita yang paling hina. Dia turun dari kemewahannya, dia turun dari kemuliaannya, menjadi sama seperti manusia, bahkan dia lahir di tempat yang paling tidak layak. Dia tidur di sebuah palungan, di kandang domba. Tempat yang paling najis untuk menjangkau kita, orang-orang yang najis. Penyertaannya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau sedang ada dalam situasi yang tidak menentu, ada dalam keputusan-keputusan yang tidak menentu, ingatlah bahwa Tuhan sudah datang untuk menolong saudara. Dia mendengar teriakanmu, dia mendengar ketakutanmu, dia mendengar kebimbanganmu, dia mendengar jeritanmu, meminta pertolongan, dan dia menuntun engkau. Bukan hanya menuntun, dia menyertai engkau. Sebab dia adalah Allah Immanuel. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab engkau yang kaya rela menjadi miskin. Engkau yang mulia, engkau merendahkan dirimu Tuhan. Supaya kami yang hina, kami yang berdosa, kami diselamatkan. Kami boleh menerima kekayaan surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Hari ini kami belajar Tuhan, bahwa rancangan-Mu tidak pernah salah. Rancangan-Mu selalu tepat. Kami belajar untuk kami tidak takut waktu kami hidup dalam rancangan-Mu. Sebab kami tahu rancangan-Mu adalah damai sejahtera. Kami terus percaya Engkau menuntun hidup kami. Dalam segala keputusan yang kami hadapi. Dalam setiap situasi musim kehidupan dalam kehidupan kami. Kami disertai dengan Allah Immanuel. Dia bukan hanya berjanji, tapi Tuhan menyertai kami. Sekalipun hari ini kami belum melihat rancangan Tuhan, tapi kami mau percaya Tuhan, kami mau percaya. Kami mau percaya, kami sudah menerima yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jadikan kami pelaku firman-Mu, terus berharap kepadamu. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tanganmu, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang akan menuntun hidupmu hari ini, sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, bahkan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.